Saudara-saudara yang terkasih, inilah malam kedua kita mengingat penderitaan sengsara Kristus yang menyelamatkan kita. Marilah persiapkan hati kita untuk mengambil saat teduh. Pada saat doa syafaat, kita untuk mendoakan bangsa dan negara kita, keluarga dan jemaat kita, keluarga dan para korban COVID-19, semua pejuang di garda terdepan dalam penanganan wabah COVID-19, nanti di acara nomor 21 doa syafaat, silakan pause videonya untuk berdoa masing-masing. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit, bumi serta segala isinya. Amin. Ia bergumul dengan maut yang semakin mendekat, mencoba memohon pada Sang Bapa agar boleh dilepaskan. Namun Tuhan Yesus memenangi pertarungan itu. Dalam doanya ia beroleh ketegaran untuk menghadapi kematian saat ia berkata, "Kehendak-Mu-lah yang jadi." Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus di dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal
karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta anaknya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-jaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, bawalah dia dengan selamat." Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan Anak Manusia dengan ciuman?" Maka majulah mereka memegang tangan Yesus dan menangkapnya. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah aku digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kau anak domba
Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Maka mulailah imam besar menanyain Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabanmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Maka Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas imam besar itu. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat akhir dari perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam.
Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi wajah Yesus, meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukuli engkau?" Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar, dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap wajahnya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka, dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat, kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu
tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Yesus, lihat umat-Mu yang hendak Engkau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akan budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada Pasion yang kedua, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal yang ke-9. Kita akan baca mulai dari ayat 30 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertentangkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 muridnya itu. Katanya kepada mereka, Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanan dari semuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus, ada sebuah kisah tentang percakapan antara malaikat dan Yesus. Yesus berkata ketika dia mau bangkit naik ke sorga. Lalu malaikat bertanya kepada Yesus, akankah dilanjutkan misi di tengah-tengah dunia ini? Yesus menunjuk pada kelompok manusia itu, ternyata adalah murid-muridnya. Engkau mau menyerahkan misimu kepada mereka? Kata malaikat itu kepada Yesus. Yesus menjawab, ya. Ketika mereka gagal, apa yang
kamu akan lakukan?" Yesus menjawab, "Aku akan menyerahkan itu kepada mereka." Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ketika kita menyadari bahwa Yesus mengonsentrasikan berita kematian dan kebangkitannya kepada para muridnya, bukan kepada publik atau semua orang. Itu bisa kita baca tadi di dalam ayat 30. Dikatakan, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Artinya, Yesus tidak mau menyerahkan tugas itu kepada orang lain kecuali kepada muridnya. Itu sebabnya dia menjawab di dalam ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Yesus ingin mengajar 12 murid yang sederhana itu. 12 orang yang hampir semuanya segera akan lari ketika Yesus disalib. 12 orang yang walaupun sangat beragam, tetapi hampir seluruhnya adalah orang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, mereka adalah 12 orang yang tidak sempurna. Kurikulum pengajaran sangat jelas. Kalau kita baca tadi di dalam ayat 31 dikatakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, inti dari pengajaran Yesus adalah perjalanan dari Kapernaum menuju Yerusalem, merupakan perjalanan menuruni lereng menuju penderitaan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, setelah pelajaran selesai, dilakukan ujian atau ulangan. Pertanyaan ujiannya hanya satu. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Kalau kita lihat di dalam ayat 33, hasilnya mereka gagal. Mereka 0 besar. Itu karena isi jawaban mereka bukan hanya tidak sama, atau bukan mereka tidak mengerti, tetapi yang mereka pikirkan hanyalah untuk dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, kalau kita baca di dalam ayat 34 mencatat, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus mengajarkan jalan menuruni lereng, sedangkan para murid memimpikan jalan mendaki puncak kekuasaan. Yesus memberitahu penderitaan dan kematiannya, sedangkan para murid menghendaki kemuliaannya. Yesus bertanya, apakah kamu mau menjadi yang terkecil dan merendahkan diri? Para murid justru menjawab, siapa yang terbesar? Yesus mempromosikan kerendahan hati, namun para murid mempertentangkan siapa yang terbesar. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, harga diri, kehendak untuk berkuasa, ambisi menjadi yang pertama, kemarahan karena menjadi sekedar nomor 2 dalam hidup, dan sebagaimana adalah sindrom yang usianya sebaya dengan usia peradaban. Sindrom-sindrom inilah yang sama dengan yang menjangkiti Kain sampai dia membunuh Habel. Dan itu jugalah yang terjadi kepada Saul. Dia iri hati kepada Daud. Demikian juga Ken Anrok yang merebutkan Dedes dan membunuh Tunggul Ametung, dan banyak lagi yang hanya mementingkan harga diri. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ini baru ironi yang pertama. Setelah itu muncul ironi lain, sebab Yesus tidak hanya mengajar tentang penderitaan dan kematiannya. Kalau kita baca di dalam ayat 31 tadi dikatakan, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara, sekali lagi para murid tidak menanggapi bagian ini.
Atau mungkin mereka tidak peduli soal ini. Di mana ironinya? Ironinya sementara Yesus menuruni lereng penderitaan dan kematian untuk kemudian bangkit setelah hari yang ketiga. Para murid yang berusaha menaiki bukit kekuasaan itu justru kemudian menampilkan gejala-gejala yang menyedihkan. Kalau kita baca di dalam ayat 32, di sana kita menemukan kegetiran dari kehendak untuk menjadi yang terbesar. Saudara, yang pertama kita lihat, mereka tidak mengerti. Tidak mengerti bukan karena bodoh, tetapi karena picik. Mereka hanya memikirkan cara untuk menjadi yang terbesar. Hidup ini bukan hanya soal berjuang menjadi CO, belajar terus untuk menjadi juara, dan sikut menyikut. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Karena manusia itu hanya mementingkan yaitu harga diri. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, yang kedua kita lihat di dalam ayat yang ke-32. Dalam bahasa asli dikatakan di situ fobia, yang artinya adalah takut. Takut adalah sebuah rasa tidak aman serta ketidakmampuan untuk bebas dan terbuka. Itulah yang terjadi kepada para murid. Kalau kita bandingkan juga yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19, di sana dikatakan para murid ketakutan ketika Yesus telah mati dan mereka pun mengunci diri rapat-rapat di dalam sebuah ruangan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ketakutan membuat mereka membentengi diri dari dunia sekitar dan sesamanya. Inilah dampak yang mengejutkan dari harga diri. Ingin menjadi si pembesar, tetapi justru berakhir menjadi si penakut. Sosok seperti ini tidak berani tampil apa adanya. Saudara, kalau kita baca dari Matius 17 ayat 22 sampai 23, di sana juga kita melihat bahwa para murid bersedih hati. Para murid menyangka bahwa menjadi yang terbesar justru menggembirakan. Padahal hasilnya justru sangat menyedihkan. Betapa banyak orang sukses yang hidupnya berakhir dengan kepedihan. Uang, kesuksesan, posisi dan jabatan ternyata tidak memberikan apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Para murid dijelaskan bersikap sedih hati. Juga dikarenakan pengajaran Yesus yang tidak sesuai bahkan berlawanan dengan konsep mereka tentang menjadi yang terbesar. Hal ini serupa dalam kisah orang muda. Ketika kita membaca kisah seorang muda kaya, dia bertanya kepada Yesus apa yang dia lakukan. Lalu Yesus mengatakan, jual hartamu. Lalu si pemuda itu sangat bersedih hati. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, menurut saya, tugas pewartaan Injil sebenarnya adalah sebuah tugas untuk membuat orang tahu dan berani menghadapi kebenaran bahwa kebahagiaan dan kegembiraan yang mereka kejar sebenarnya adalah palsu. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, hal itu di Kapernaum, ironi dua gaya hidup muncul bersama-sama. Hari itu pula kita diundang untuk memilih salah satu. Saya tidak mengenal secara pasti situasi hidup Anda. Namun, saya menduga banyak di antara kita yang masih terus berjuang demi menjadi yang terbaik, tersukses, dan terpandai. Jika Anda sudah berada di puncak pencapaian hidup itu, pertanyaan saya, apakah Anda sudah menemukan apa yang Anda bayangkan sebelumnya? Atau jangan-jangan Anda mengalami yang dialami para murid Yesus, tidak tahu untuk apa semua hal itu.
ketakutan yang kadang tidak terpahami, ada kesedihan mendalam. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, Anda mungkin belum sampai ke puncak keberhasilan, bahkan masih berjuang di kaki bukit bersama kerumunan manusia, dan mungkin menghabiskan belasan jam setiap hari untuk mendakinya. Kita pun menyangka hidup saya tidak akan bermakna dan berarti untuk orang lain kalau saya tidak berhasil. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ketahuilah bahwa ada satu jalan, dan hanya jalan itu yang mampu membuat kita bisa menyelesaikan hidup dengan rasa puas. Tak lain adalah jalan Yesus, sang jalan kebangkitan dan hidup. Sekalipun harus melalui salib, hanya melalui sepanjang jalan dari Kapernaum menuju Golgota, maka orang dapat dipuaskan, dapat dikenyangkan, dapat dihibur, dan dapat dilayani. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, dalam pasion yang kedua ini, marilah kita hidupi hidup yang dihidupi oleh Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, buat kasih-Mu. Engkau rela mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami orang berdosa. Biarlah kami Tuhan hidup di dalam kesederhanaan, dan kami mau membuang kesombongan, keangkuhan kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam hidup yang Tuhan contohkan dalam hidup kami. Biarlah kami keteladani hidup-Mu dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.